teman-teman, sekarang kita mau bikin dimsum. Nah, di sini ada bahan-bahannya, ada sagu. Sagu ini 250 gram atau 20 sendok ya. Ada kulit dimsumnya, wortel sama jamur untuk toppingnya. Ini bawang goreng ya, bawang goreng. Terus daun bawang, ada saori, kecap ikan, sama minyak wijen, telur, bawang putih. Nah, di sini ada bumbu-bumbunya itu kaldu jamur, kaldu ayam atau masako atau roiko gitu ya. Terus garam, gula, dan ini yang pasti ayam filetnya. Kita bikin 1 kilo ayam filet ya. Jadi kalau mau bikin setengah atau seperempat bisa dibagiin aja. Kita mulai ya. Nah, sekarang kita blender dulu ayamnya. Ini ayamnya dipotong kecil-kecil dulu ya, soalnya kita pakai blender yang kecil kayak gini. Nah, kalau ada chopper atau food processor itu boleh pakai itu lebih mudah malahan ya, karena kita nggak punya, jadi kita pakai blender kecil begini. Nah, kita blender dikit-dikit ya. Tipsnya kita blender asal aja, yang penting nggak terlalu halus begitu. Kita blender. Matiin lagi. Blender lagi. Tuh, teksturnya nggak terlalu halus ya, masih kasar-kasar gitu, biar lebih enak dimsumnya. Kita ulangin terus sampai habis, kita blender sampai habis. Nah, setelah udah semua nih ya, dagingnya di blender kasar. Sekarang kita blender bawang putih. Bawang putihnya kita blender dulu sama. Ini ada 9 siung bawang putih. Kita blender semua sampai halus. Nah, karena bawang putihnya nggak bisa halus ya, kita tambahin ayam sedikit biar lebih banyak isinya, lebih padat. Soalnya kan bawang putihnya cuma sedikit, jadi di blender itu nggak bisa halus. Kita tambahin ayam, terus masukin bawang merahnya. Bawang merahnya juga di blender ya. Biar lebih wangi, kita kasih bawang merah. Kita blender, kita halusin lagi. Setelah halus, kita langsung tuang aja ke ayamnya. Sekarang ayamnya kan udah di
blender. Terus ini udah ada bawang merah sama bawang putihnya yang udah di blender tadi ya. Sekarang masukin semua bumbunya. Ada bumbu-bumbu kaldu jamur, garam, gula, sama penyedapnya kita gabungin jadi satu. Nah, ini untuk bawang daun. Ini kita goreng dulu ya sebentar biar nggak terlalu bau bawangnya. Jadi kita goreng dulu sebentar, kita masukin. Kita campurin semua. Nah, kita tambah saori. Saorinya 4 sendok makan. Kalau setengah kilo ya 2 sendok makan ya. Nah, ini karena kita bikin 1 kilo jadi 4 sendok makan saori. 4. Kecap ikannya juga ini 3 sendok makan aja kecap ikan. Atau sesuai selera ya, nanti boleh dicicipin apa yang kurang, boleh ditambahin. Ini minyak wijennya juga 3 sendok aja. Semua bumbu sesuai selera ya, kalau misalnya kurang asin atau kurang sedap atau kurang apa, tinggal tambahin aja. Terus kita masukin telurnya 2. Sudah itu kita aduk dulu biar semuanya tercampur rata. Kalau udah merata, kita masukin tepung tapioka atau sagunya. Kita aduk-aduk sampai rata ya. Sekarang ini kalau udah diaduk rata gini, kita simpan, kita diamkan di kulkas dulu selama 15 atau sampai 20 menit biar bumbunya lebih meresap dan hasilnya pun lebih enak. Nah, selama kita nunggu, kita bisa mempersiapkan toppingnya. Iris-iris jamur kupingnya, sama kita parut wortelnya deh. Setelah itu dicetak. Nah, sekarang kita siapkan panci untuk mengukus. Nah, sebelumnya ini pancinya diolesi minyak dulu ya. Kita kasih minyak biar dimsumnya tuh nggak lengket-lengket. Nah, jadi kita olesi dulu dengan minyak yang rata. Saya ke pinggirnya juga karena kan kayak suka nempel-nempel di pinggir tuh. Ya, kalau udah rata, baru kita siapkan dimsumnya. Nah, ini tadi ya yang udah kita diamkan di kulkas selama 15 atau 10 menit. Nah, sambil didiamkan kita tadi parut wortelnya, parut kecil-kecil, pakai parutan keju boleh. Ini kita potong-potong jamurnya buat toppingnya ya. Dan ini ada kulit dimsumnya kita siapkan. Sesudah itu baru kita bentuk. Kita bagi adonan dulu menjadi 3 untuk wortel sama jamurnya. Oke. Oh iya, kita siapkan air juga ini buat kulit dimsumnya. Jadi sebelum taruhin ayam, kita kasih air dulu biar nggak keras gitu. Nah, udah kita bagi 3 adonan ya. Kita masukin separuh wortelnya, separuh aja karena nanti yang separuh buat topping di atasnya biar cantik. Kita gabungin.
kalau udah baru kita bentuk. Ini kulit dimsumnya kita celupin di air dulu ya, biar nggak kering. Sebenarnya nggak usah dicelupin sih, tapi kayak cuma bagian atasnya aja. Oh iya, jangan lupa cuci tangan sebelum kita pegang dimsumnya. Kita isi kurang lebih 1 sendok lah, sesuai selera untuk besar kecilnya. Habis itu kita bentuk-bentuk deh. Kalau udah jadi begini, kita kasih topping di atasnya. Tada. Oke, bikin lagi ya. Nah, sekarang kita bikin yang original ya. Kita bikin yang rasa ayam aja tanpa ada topping. Oke. Untuk tips ya, kalau misalnya dimsumnya mau enak itu dari di blendernya tadi, dialusinnya tadi tuh kasar aja, jangan alus-alus biar lebih berasa ayamnya. Dan untuk rasa bisa disesuaikan ya, kalau emang kurang asin boleh ditambah garam, atau kurang gurih atau kurang rasa yang lainnya boleh ditambahin dari resep tadi. Oke, kita bungkus semua sampai habis kulitnya. Ini dimsumnya sudah sebagian udah jadi ya. Kita kukus dulu selama 15-20 menit. Boleh lebih sesuai kematangan saja. Oke. Setelah 15-20 menit, coba kita buka ya, udah matang atau belum. Cara nih udah matang ya ini teman-teman. Udah bisa langsung disantap atau siap disajikan. Cakep banget nih. Nah, udah jadi ya teman-teman dimsumnya. Sekarang waktunya kita cobain. Tuh, dia teksturnya tuh lebih banget, dagingnya kerasa banget ini. Tuh ya. Tuh. Kan kenyal-kenyal. Nggak terlalu kenyal banget, jadi dia ayamnya lebih empuk, kulitnya pun sama. Sekarang kita waktunya cobain. Dicocol pakai sambal, boleh sambal saus atau chili oil. Nah, ini kebetulan kita sambalnya bikin sendiri. Enak. Kalau menurut aku ini asinnya pas, bumbunya juga pas, nggak terlalu asin, nggak kurang gitu. Oke deh pokoknya. Untuk cocolannya boleh apa aja ya, sesuai selera. Nanti kapan-kapan ini cocolannya kita share cara bikinnya gimana. Oke. Ngobain ayam tuh, oke ya. Nah, ini kita coba pegang. Jadi dia nggak terlalu ayam banget, masih ada kenyal-kenyalnya dikit. Ini sih yang lebih enak. Untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih teman-teman.